Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jadi kita bagi-bagi cerita lagi nih tentang kehidupan. Jadi ini ada sebuah pengalaman hidup ya, sebuah perjalanan hidup. Jadi ini namanya saya samarkan, beliau bercerita panjang lebar. Ini saya bacakan aja ini karena panjang ya. Terus terang, saya ini orangnya pemalu, rendah diri. Berbulan-bulan saya menumpuk keberanian untuk bercerita lewat audio, tapi tetap nggak berani atau kagok. Kagok itu artinya gugup ya. Alhamdulillah Allah memberi keberanian kepada saya walau sekedar lewat tulisan. Kisah saya ini dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Saat itu ayah saya atau orang tua saya satu-satunya meninggal dunia berpulang kepada Allah. Beberapa waktu sebelumnya saya tengah bekerja di sebuah perusahaan dan cukup sukses. Namun saya akui karena saking sibuknya saya mengejar dunia, membuktikan kesombongan kemampuan diri, saya tidak sempat berbakti kepada orang tua saya di saat beliau sakit. Hingga akhirnya beliau mengembuskan napas terakhirnya, saya pun tidak di sampingnya. Saya sangat terpukul dan menyesal. Lalu seiring waktu, perusahaan tempat saya bekerja mengalami banyak masalah. Ditambah datangnya pandemi yang akhirnya karena pemilik perusahaan tempat saya bekerja tersebut adalah orang asing, akhirnya memutuskan untuk kembali ke negaranya. Saya resmi menjadi pengangguran. Saat itu saya dan keluarga kecil saya terpuruk. Cicilan tidak bisa membayar, hutang makin menumpuk. Pada saat bersamaan anak kedua saya lahir. Saya bersyukur walaupun untuk biaya persalinannya saya harus pinjam sana sini. Beberapa bulan setelah itu saya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Surabaya. Karena orang tua tinggal mertua saya saja. Dan saya ingin dekat dengan mereka pada hari tua mereka. Alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan di Surabaya. Namun kurang dari 4 bulan saya bekerja, keadaan perusahaan menurun efek pandemi, sehingga ujung-ujungnya banyak karyawan yang di PHK, termasuk saya. Jadi ini bantingannya luar biasa ya. Itulah awal mula saya mulai mengenal DN lewat channel Bang Andi. Alhamdulillah saya dicuci bersih oleh Allah. Harta benda saya dia ambil hampir seluruhnya, hingga tersisa motor saya saja. Tiap hari istri mengeluh karena semakin sulit untuk beli susu anak, bahkan makan sekalipun numpang sama saudara dan mertua. Namun saya semakin rajin dan tenang rutin ber-DN. Singkat cerita bang, Allah mempertemukan saya dengan kawan lama saya yang membantu saya untuk membuka usaha dagang makanan dan minuman. Yang ingin saya tanyakan bang, hingga saat ini hidup saya masih dalam pencucian. Saya bertobat dan mengakui seluruh dosa saya karena saya terlalu yakin terhadap diri saya sendiri dan terlalu cinta akan uang. Hingga Allah ambil semua yang Allah beri kepada saya. Pertanyaannya bang, apa yang harus saya lakukan bang? Apakah saya kurang berserah? Apakah pengakuan saya kurang di mata Allah? Karena sampai detik ini saya masih kebingungan membeli susu anak saya dan makan untuk keluarga saya. Apakah saya bertanya ini adalah tanda saya tidak terima? Saya hanya memikirkan nasib keluarga bang. Kasihan anak istri saya. Terima kasih bang. Semoga abang dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Amin ya Allah. Jadi ini suatu proses perjalanan ya udah sangat sering kita jumpai. Jadi disinilah kita harus pahami, harus kita ingat-ingat. Jangan kita menyalahkan perjalanan mendekat kepada Allahnya, tapi disitulah prosesnya ya. Rata-rata yang orang ketemu DN itu ya pasti punya masalah dulu. Sudah capek, sudah letih, sudah tak berdaya, baru Allah pertemukan dengan zikir nafas. Jadi jangan dianggap aku sejak mengamalkan zikir nafas susah bang, miskin bang, gak ada yang begitu.
Rata-rata dihantam dulu kita dalam hidup, baru Allah kasih obatnya. Obatnya apa? Zikir nafas. Jadi kita nggak terlalu terguncang. Walaupun godaan kehidupan itu luar biasa pahitnya, karena kita sudah berzikir, di situ kita masih tenang. Cuman nggak tenang juga ya. Terkadang kan ketarik-tarik kita oleh vibrasi sekitar ya. Misalnya kita tenang nih, kalau istri nggak tenang, kita juga ikut nggak tenang. Istri ngeluh nggak ada uang, kita juga ikut susah ya. Itu namanya ketarik vibrasi sekitar. Jadi kalau ditanya apa yang harus saya lakukan bang, ya nggak bisa apa-apa kita. Yang pertama, akui salah kita, akui dosa kita. Sudah bang, sudah kuakui semua. Aku sudah mohon ampun kepada Allah. Tapi pahitnya nggak hilang-hilang nih bang, masih pahit terus ya. Bantingannya, goncangannya kok nggak habis-habis bang, masih digoncang terus. Jadi kita jangan hanya melihat masalah ya. Kapan turunnya mukjizat? Coba kita belajar dulu ya. Hakikatnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi, para rasul. Kapan turunnya mukjizat? Contohnya aja Nabi Musa itu. Kapan dia turun mukjizat bisa membelah laut itu? Ketika diperangi, ketika dikejar ya oleh kaum Firaun ya, oleh bala tentara Firaun, terdesak mereka itu. Di saat terdesak itu pertolongan Allah turun. Ya. Kita lihatlah kisah-kisah para nabi. Kapan itu mukjizatnya turun? Pasti dikasih pahit dulu, baru ditunjukkan mukjizatnya. Nah, kalau kita manusia biasa, apa yang turun? Maunah, pertolongannya Allah. Ya. Rahmatnya Allah. Apalagi hidayahnya Allah ya. Karomahnya Allah ya. Kapan turun tuh semua? Di saat tak berdaya. Jadi intinya kita jangan lihat masalahnya. Kita harus paham endingnya apa, tujuannya apa, maknanya apa, Allah sedang bicara apa. Itu baca. Contoh nih, disempitkanlah rezeki kita. Kalau kita hanya ngeluh saja ya pertolongan gak turun. Tapi kalau kita berserah, aku udah tak berdaya, aku sudah tak mampu, aku sudah tak bisa apa-apa, kuserahkanlah pada yang maha bisa. Ya nanti turun pertolongannya, dibisakannya kita, dimampukannya kita. Jadi bagaimana kita bisa mengenal? Wah, sering kita dengar kata-kata Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha Segalanya, Allah Maha Bisa. Nggak akan kenal itu semua kalau kita masih mampu, ya kan? Kita bilang Allah pemberi rezeki, nggak akan kenal kalau kita masih merasa kita yang mencari rezeki. Ini semua atas kerja kerasku, ini semua atas usahaku. Kalau kita masih merasa begitu, kita nggak akan kenal Allah pemberi rezeki. Nah, dibikin dulu tak berdaya, dibikin dulu kita menangis, dibikin dulu kita mengeluh ya. Sejatinya itu apa ya? Dia hendak menunjukkan kuasanya, dia hendak memperkenalkan dirinya sehingga kita kenal. Ya. Jadi belajar mengenal Allah itu bukan sekedar ngaji ya. Ngaji, dengar ceramah itu bukan mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah? Ya, tunggulah hidupmu dibanting baru kau paham. Kalau hanya sekedar ngaji ma'rifat, ngomong tinggi-tinggi ya, tapi hidupnya nggak pernah dibanting, ya nggak usah cerita. Belum kenal kita itu. Orang yang mengenal Allah itu ya pahit. Itulah prosesnya. Ya. Makanya banyak orang bilang jangan belajar tinggi-tinggi, nanti nggak kuat kita, bisa gila. Ya gila lah kita kayak gini, ya kan? Banyak kalau orang nggak kuat dengan kehidupan ini bisa gila, bisa. Di situ kita kuatkan bersandar kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa yang harus kulakukan sekarang bang, ya berserah. Kalau masih hitung-hitungan pahitnya, bang masih pahit bang, masih pahit, belum berserah itu namanya.
Kapan kita berserah? Ya udahlah, aku nggak tahu lagi. Aku mau berusaha, tak ada lagi daya aku. Aku mau mengelak, tak bisa lagi. Aku mau berlari, tak mampu lagi. Bahkan aku mau menangis, tak keluar lagi air mata. Ya, kalau kita masih keluar air mata, masih kuat kita itu. Tapi kalau sudah menangis, sudah nggak ada lagi air mata, ya Allah, udahlah. Aku nggak tahu lagi mau bilang apa, ya Allah. Ini semua sudah kehendak-Mu, sudah mau-Mu. Ketika aku ngeluh di situ, ya berarti aku menolak kehendak-Mu. Sekarang yang bisa kulakukan hanya berserah, ya Allah. Ya. Kalau memang ini Engkau masih banting, masih uji, masih Kau kasih aku ketakutan, satu aja yang aku minta, ya Allah. Kasih aku kekuatan, ya Allah, menghadapi ini semua. Karena aku mau nolak juga gak bisa lagi. Ya. Kalau dibilang kita bercerita kepada makhluk, ya, itu juga belum berserah. Ya kan? Belum berserah itu. Berserah itu udah gak ngomong lagi kita. Aku gak tahu lagi lah, udah. Diam aja kita udah. Ya. Tapi diam ini bukan berarti diam pasrah. Beda pasrah sama berserah. Jangan kita diam pasrah. Diamnya harus berserah. Bedanya di mana Bang antara pasrah sama berserah? Nah, kalau pasrah itu ya orang berserahnya kepada keadaan. Tapi kalau berserah kepada Allah itu ya di situ ada keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Ya. Itulah hakikat berserah. Gak ada dia di hatinya putus asa. Kalau berserah pada keadaan itu putus asa namanya. Aku terima ya Allah segala pahitnya kehidupan ini. Kayak manapun Kau mau uji aku, mau banting aku terima ya Allah. Tapi hati kecilku yakin Engkau akan tolong aku. Hati kecilku yakin Engkau akan rubah semuanya. Engkau maha bisa, Engkau maha kuasa. Di situ kita mau muji-muji Allah. Ya, ada keyakinan yang ya sekecil-kecilnya kita yakin. Itu juga cara menghibur diri namanya. Udah makhluk nggak bisa tolong kita, ya satu orang pun tak bisa tolong kita. Habis itu di hati kita pula putus asa lagi. Itu udah parah itu. Nggak boleh. Orang yang putus asa kepada pertolongan Allah itu sudah menghina Allah itu. Hati-hati ya. Menghina Allah itu luar biasa dosanya itu. Ketika kita putus asa dari pertolongan Allah ya. Apalagi kita sering tuh ketika dikasih suatu kondisi yang luar biasa kita itu terjepit, sakit, pahit, menderita. Nggak ada satu orang makhluk yang bisa tolong kita. Di situ putus asa kita. Di mana Engkau ya Allah? Kenapa Engkau tak tolong aku? Itu sudah menghina Allah itu. Ya. Jadi gimana Bang? Sampai sekarang pun pertolongannya nggak turun-turun Bang. Ya kamu sabar, kasih waktu sama Allah. Harus yakin. Cepat atau lambat pertolongan Allah itu datang tergantung seberapa besar yakin kita kepada Dia. Ya. Kalau cepat kita yakinnya, tenang aja lah, ada Allah kok. Cepat kita langsung bersandar kepada Dia, berserah kepada Dia. Itu pertolongannya, maunahnya, karomahnya cepat turun. Ya. Jadi intinya dalam hidup ini ketika dibuat Allah tak berdaya, kita harus hakikatnya itu kita pelajari. Sering kita dengar kalimat la haula quwata illa billah, ya. Kapan kita ngerti itu? Tunggu engkau tak berdaya baru kau ngerti. Tak berdaya, tak mampu, tak bisa apa-apa lagi. Di situ kalau bukan Allah yang tolong aku nggak tahu lagi bagaimana. Baru kita kenal itu. Turun pertolongannya, ditunjukkan kuasanya, baru kita kenal. Oh, memang benar Engkau maha kuasa ya Allah. Ya, jadi harus ada titik yakin ketika dibuat tak berdaya.
Allah hendak menunjukkan Dia yang maha kuasa, Dia yang berdaya, Dia yang maha bisa. Kita nggak bisa apa-apa. Ya, itulah pelajaran berserah dalam kehidupan sesungguhnya. Ya, nggak akan paham kita kalau masih bisa ini bisa itu, nggak akan paham. Tunggu kita di titik betul-betul berserah, nggak bisa apa-apa lagi, turun pertolongannya, ditunjukkan ini kuasaku katanya. Baru kita kenal. Jadi yang dikatakan kenal diri, kenal Allah, ya pahit. Nggak sembarangan hanya sekedar dengar ceramah, itu sama aja kayak dongeng itu kalau kita dengar, hanya sekedar dengar ceramah tapi nggak mengalami. Ya, alami dulu dalam hidup. Dibuat kamu tak berdaya, kenal nggak dirimu siapa? Kamu siapa? Bukan Tuhan kita ini hamba. Iya ya Allah, tak bisa apa-apa aku ya Allah. Udah kenal kamu nggak bisa apa-apa, baru Dia tunjukkan aku yang serba bisa. Baru kita kenal memang Engkau lah yang maha kuasa ya Allah. Itulah hakikatnya kenal diri, kenal Allah. Siapa yang mengenali dirinya akan mengenal Tuhannya. Itu kalimat yang luas maknanya, ya kan? Selama ini kita kerja, kita berusaha, kita berikhtiar, kita menghasilkan uang banyak, kita bilang kita yang jadi Tuhan, kita yang menciptakan uang. Aku hebat, aku terkenal, aku kaya, semua karena aku, karena usahaku. Ya orang kayak gitu nggak kenal diri. Kapan dia kenal dirinya? Tunggu kau tak berdaya baru kau kenal. Ya jadi bagi kita yang mengalami seperti ini, ya inilah yang dikatakan kaji diri. Tapi itu pun bagi orang-orang yang mengerti. Banyak orang diperkenalkan Allah, makin durhaka dia sama Allah. Dikasih masalah, sempit rezeki. Padahal Allah ingin menunjukkan kau kenali dirimu, kau sadar diri. Kau tuh hamba, kau itu makhlukku. Jangan kau merasa jadi Tuhan. Tapi gak paham nih, orang yang diuji seperti ini gak paham. Akhirnya apa yang terjadi? Cari penglaris. Ya. Sempit rezekinya, ya pergi dia ke dukun. Wah ada yang iri lah, ada yang menutup rezeki lah, macam-macam lah, ya kan? Itu salah pelarian namanya itu. Padahal sejatinya Allah hendak memperkenalkan kamu tuh kenali dirimu, sadar diri kata Allah. Kalau kau sudah kenali dirimu, baru kau kenal aku. Ya, dibuat tak berdaya, sadar diri kita, kenal diri kita. Iyalah, siapalah aku. Ketika semua ditutup oleh Allah, dipersulit oleh Allah, dipersempit oleh Allah, memang aku tak bisa apa-apa. Udah kenal dirimu kata Allah. Iya ya Allah, aku kenal diriku. Baru ditunjukkan pertolongannya, turun pertolongannya, dibuka semua lebar. Di detik-detik terjepit itu Allah tunjukkan kuasanya. Baru kita kenal, oh benar ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah, Engkau maha bisa ya Allah, Engkau maha mengatur segala makhluknya ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu, aku gak tahu lagi ya Allah. Itu orang yang kenal Allah. Jadi ada proses. Ya, kalau kita ngaji makrifat, kenal diri, kenal Tuhan, kenal diri, kenal Tuhan, tapi hanya sekedar kajian, belum kenal itu. Jadilah hamba sebenar hamba, baru kau kenal siapa Tuhan sebenar Tuhan. Ya. Nah, untuk mencapai itu semua ada proses. Nah, kita bersyukur. Dikasih masalah, dikasih masalah, dikasih masalah, ya kan? Dibuat tak berdaya, dibuat kita tak mampu, dibuat kita terpuruk. Apalagi semua yang kita cintai, semua yang kita miliki diambil satu persatu. Ya, baru kau kenal. Nah, di situ kita jangan hanya lihat masalahnya,
Harus lompat kita, harus paham kita endingnya apa. Tujuan Allah memberi masalah ini apa. Sama seperti kisah para nabi lah. Turun mukjizat itu ketika genting, ketika mereka tak berdaya, ketika mereka tak bisa apa-apa, baru turun tuh mukjizat. Ada peristiwa, ya. Jadi kalau kita paham ke situ, di sebalik rasa takut, ya, ada suatu anugerah. Harus kita baca itu. Allah hendak menunjukkan apa ini, ya. Jadi segala sesuatu coba disyukuri. Sudah banyak bang, habis bang, sempit bang, gak kayak dulu bang, susah bang. Kalau kita merasa kurang terus, merasa sempit terus, merasa rugi terus, ya, sampai kapanpun kita nggak akan bahagia. Jadi kita baca hikmahnya, ya. Harus banyak-banyak merasa beruntung. Tapi udah diambil semua bang, semua habis. Yang aku punya tinggal motor satu-satunya bang. Bersyukurlah masih sehat kita, ya. Lain-lain itu, apa yang Allah ambil dari kita itu beda-beda. Ada orang yang merasa gagah, merasa sombong ketika dikasih sehat. Akhirnya apa? Dikasih sakit. Ya, banyak itu. Ada sahabat saya, dia tentara. Semasa sehatnya sangat arogan, ya. Sangat arogan, merasa super power, merasa hebat, merasa kuat, ya. Sering dia pukul orang, ya. Akhirnya apa? Dikasih sakit stroke. Nah, tangan yang dia sering pukul orang itu letak mati, lumpuh tangannya itu, ya. Makanya hati-hati kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki saat ini, hati-hati. Diambil sama Allah, beda-beda. Di mana letak kemelekatan kita, di situ Allah ambil. Ya, cuman kebanyakan kita kan manusia ini kan cintanya harta, cintanya uang. Jadi ya sangat banyak yang ketika mulai Allah perkenalkan dirinya, ya disempitkan rezeki. Ya, tapi kita masih syukur, masih sehat, itu aja. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang saat ini sedang mengalami nih, ya coba diulang-ulang video saya itu. Sudah saya cerita semua situ. Tapi kita harus yakin. Yakin bagaimana bang? Tidak selamanya seperti itu. Ya. Misalkan ginilah. Allah uji kita harta. Bang, aku sekarang miskin bang, tidak kaya seperti dulu. Bisnisku, usahaku bangkrut bang. Aku sekarang hidupnya makin susah bang. Itu hanya proses saja, ya. Ada ketika kita lepaskan itu semua, Allah akan kembalikan secepatnya. Kalau di hati kita sudah hilang rasa kemelekatan, Allah kembalikan, ya. Begitu itu nanti dikembalikan, kita udah biasa aja. Ada juga Allah sudah ambil tapi nggak dikembalikan lagi. Contohnya apa? Kesehatan. Dulu gagah, hebat, bangga kita sama diri kita. Akhirnya apa? Dikasih sakit stroke, lumpuh tangannya sebelah, nggak bisa apa-apa. Ngomong aja dulu dia sering marah-marah orang, maki-maki orang, lumpuh, ngomongnya aja cadel, ya kan, nggak jelas ngomongnya itu, mereng mulutnya itu. Memang Allah nggak kembalikan kesehatannya, tetap dia sampai mati lumpuh dia. Tetapi Allah kembalikan apa? Rasa tenang di hati kita. Walaupun penyakitnya nggak sembuh, hati kita tenang. Itu tandanya Allah sudah ampunkan kita, ya. Jadi bagi teman-teman ketika di hati itu masih susah, itu dosa belum habis. Kemelekatan diri kita masih kuat, ya. Dosa kita belum habis itu. Tapi ketika semua sudah diambil oleh Allah, tapi Allah tidak kembalikan. Taruhlah dulu kita dikasih harta. Udah dikasih harta kita sombong. Akhirnya Allah ambil balik kan. Akhirnya kita sadar. Ketika sadar, Allah tidak kembalikan harta. Hidup kita memang biasa-biasa aja, nggak kaya seperti dulu.
tapi Allah kasih ketenangan di hati. Itu tandanya Allah sudah mengampunkan dosa kita. Ya. Jadi mau memahami hakikat ujian dan azab ya. Kalau ujian itu sebentar. Sebentar yang bagaimana, Bang? Ketika dikasih masalah oleh Allah, kita susahnya sebentar. Tapi kalau azab itu setengah mati susahnya. Susah. Itu azab namanya. Hukuman di dunia ini. Jadi kapan, Bang, saya keluar dari azab Allah? Ketika ditiupkan ketenangan di hatimu. Ada masalah, hati saya tenang, Bang. Ya berarti kau sudah tidak diazab lagi. Dosamu udah habis. Ya. Syukurlah kita kalau di dunia Allah balas, jangan di akhirat. Ngeri kita. Jadi kita juga harus yakin. Kasihan, Bang, anak istriku nggak makan, Bang. Susu anakku bagaimana, Bang? Ya kita jangan jauh-jauh kali lah. Ya, nggak usah berpikir jauh kali. Kita harus yakin rezeki anakku ada, rezeki istriku ada. Allah Maha memelihara segala makhluknya. Ya. Taruhlah kita mati, bagaimana anakku, bagaimana istriku? Allah pelihara istri kita. Allah jaga anak kita. Ya, jadi nggak usah takut. Selagi masih ada nafas, masih ada rezekinya. Cuman yang bikin kita susah itu ya nafsu kita sendiri. Aku maunya anakku sehat, aku maunya anakku begini, aku maunya anakku cukup, jangan kurang. Ya kalau seandainya kurang nih, taruhlah susu kurang. Ya, anak saya dulu biar tahu aja, nggak ada susu saya kasih teh manis. Ya, nggak sanggup aku beli susu, ya Allah. Minta maaf saya sama anak saya. Maafkan ayah ya, anak ayah nggak ada uang beli susu. Saya kasih teh manis anak saya. Ya, ya kita terima, itu maunya Allah. Yang menyempitkan rezeki siapa? Dia. Tapi sehat anak kita, nggak sakit. Kita harus yakin, jangan mentang-mentang nggak ada susu anak kita jadi sakit. Jangan berpikir yang enggak. Yang bikin susah itu kan nafsu kita sendiri. Ya. Nah, jadi ketika dibuat tak berdaya, dibuat menderita, dibuat tersiksa, dibuat sempit, ya, dibuat terpuruk, yang pertama berserah. Udah berserah, Bang. Aku udah nggak bisa apa-apa, aku udah tak berdaya, aku sudah nggak tahu lagi nih. Ya kamu yang kedua harus yakin pada pertolongannya. Aku yakin sebentar lagi pertolongannya datang. Sejatinya dia hendak menunjukkan kuasanya. Nah, itu hati kita harus ada keyakinan. Buktikanlah dalam hidup. Saya udah sering kali itu di video-video saya udah sering saya buktikan. Nggak ada uang, rumah mau disita, Bang, ya kan? Mau ambil lah ya Allah, aku udah tak berdaya ya Allah. Aku mau cari pinjaman, satu orang pun tak ada yang mau ngasih utang. Minjam sana, minjam sini, nggak ada yang mau ngasih. Itu juga kehendak-Mu ya Allah. Rupanya apa? Dia hendak menunjukkan kuasanya, pertolongannya ada. Di situ kita harus yakin. Ketika kita berusaha dengan kemampuan diri dan Allah gagalkan, nggak mampu kita ini, kita harus baik sangka sama Allah, ya kan? Kenapa saya cari utangan nggak dapat itu, pinjam sana pinjam sini nggak dapat untuk menyelamatkan rumah saya? Rupanya Allah sudah siapkan pertolongannya. Untung nggak jadi utang, ya kan? Rupanya udah ada pertolongannya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, ya ini udah sering terjadi, tapi kita ulang-ulang terus lah ya. Banyak ini yang mengalami begini. Harus banyak-banyak berserah kita. Ya. Banyak-banyak berserah dan pahami maksudnya apa. Pertama, sadari dulu salah kita. Aku sudah sadar ya Allah, aku sudah kenal ya Allah, diriku nggak bisa memang. Baru kenalilah Dia yang maha bisa. Ya, Dia yang maha bisa, maha segalanya, maha mampu, maha kuasa.
mudah bagi dia. Kalau kita yakin, nah ini wilayah keyakinan ini harus di apa ya istilahnya, harus ada di hati kita itu, yakin gitu ya. Jadi untuk sahabatku yang bertanya ini, dan mungkin juga yang lain juga mengalami pengalaman yang sama, apa yang harus kulakukan bang? Ya kau berserah kepada Allah sampai benar-benar kita kenal. Memang aku nggak bisa, udah bang, aku udah berserah, semua terserahlah padanya, aku udah tak mampu lagi bang. Nah yang kedua, kamu yakin pada pertolongannya. Sebentar lagi dia hendak menunjukkan kuasanya ya. Kita belajar dari para nabi ya, kita ulang-ulang itu. Kapan turun mukjizat? Ya di saat mereka terdesak, di saat mereka berserah, di saat mereka tak berdaya. Di situ Allah turunkan mukjizatnya. Begitu juga kita dalam hidup. Kalau masih merasa mampu, ya lambat kuasanya turun, lambat dia menunjukkan dirinya yang bisa. Tapi kalau kita cepat-cepat berserah, tak berdaya, ya Allah, memang aku kenal diriku, memang gak bisa ya Allah, baru dia tunjukkan kuasanya ya. Dan kita harus yakin ini hanya sementara, ini gak akan selamanya. Yakinlah, tidak selamanya wilayah ini. Kapan bang saya keluar dari zona ini bang? Ketika kamu benar-benar lepas segala kemelekatan. Kalau kita udah lepas kemelekatan diri kita, dan di situ rasa bergantung kepada Allah kuat, nanti Allah kembalikan semua itu ya. Awalnya susah, nggak ada uang, jatuh miskin, nanti Allah naikkan lagi derajat kita, dikembalikannya itu. Atau bisa jadi Allah tidak kembalikan, tapi di hati kita sudah tenang. Aku udah aman lah bang, lebih enak kayak gini bang. Dulu banyak uang, sakit kepala aku, sekarang aku biasa-biasa aja, tapi aku lebih bahagia sekarang. Nah itu pertolongannya juga ya. Jadi kita jangan hanya cari bahagia di jasad, carilah kebahagiaan di jiwa. Kalau jiwa ini udah bahagia, jasad tak bahagia pun gak masalah. Ya contohnya beginilah, kamu tidur di kasur empuk dengan kamu tidur di tikar atau tidur di lantai, tapi kalau hatimu senang, ya gak masalah ya. Tapi sehebat apapun jasadmu senang, kalau hatimu, jiwamu gak senang, ya menderita juga. Banyak orang tidur di kasur empuk tapi gak bisa tidur, terbayang-bayang masalah dunia. Tapi orang yang tidur di tikar kok bisa tenang, nyenyak deh tidurnya ya. Jadi bukan, kebahagiaan itu bukan di jasad sebenarnya, tapi di jiwa dulu yang kita cari ya. Jadi ini silakan diulang-ulang, ulang-ulang, banyak yang kena ini ya. Apalagi sekarang ini benar-benar kita nggak seperti dulu ya. Soal rezeki banyak orang yang bang pandemi ya, itu kan hanya skenario Allah saja ya. Disinilah zaman makrifat sebenarnya. Kalau dulu kau tak kenal sama Allah, sekarang Allah sedang tunjukkan ini zamannya, kenali aku, kata Allah ya. Jadi dikasihlah masalah-masalah kehidupan agar apa? Kita kenal siapa Tuhan yang Maha Esa. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Bagi saudaraku yang saat ini masih sakit, pahit, perih, masih terpuruk ya, ayo kita belajar yakin ya. Gak lama lagi tuh, bentar lagi tuh dia tunjukkan kuasanya. Harus ada di hati kita, yakin begitu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.